Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Tutu Solihat dengan NIM 12620601010 dari kelas pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya tidak sendirian karena ditemani oleh teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Ilham Cahayatul Mahmudah, NIM 12620602050. Saya dari PIAUD 4B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup pengembangan fisik dan motorik anak. Pengembangan fisik motorik anak merupakan proses penting dalam pengembangan anak menuju masa dewasa. Sedangkan ruang lingkup pengembangan fisik motorik meliputi pengembangan fisik motorik halus dan fisik motorik kasar, serta memiliki 6 aspek antara lain fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, agama, dan moral, serta seni. Pengembangan fisik motorik merupakan pengembangan melalui respon otot dan syaraf yang menghasilkan gerak kombinasi yang terorganisir dan terpadu. Untuk contohnya yaitu melompat, berlari, berjalan, dan contoh pada anak usia 0-1 tahun yaitu merangkak dan belajar berjalan. Sampai ini ya rata saya kalau boleh pipinnya mana boleh saya di gym. Ayo si Ciro dulu. Pengembangan fisik motorik merupakan salah satu perkembangan yang terjadi pada seseorang ditandai dengan anak berkembang baik mulai dari fisik tanpa bantuan dari orang lain. Pengembangan motorik merupakan suatu gerak yang berhubungan dengan otot besar. Pengembangan motorik sangat dipengaruhi oleh otot dengan contoh kecil yaitu berlari, melompat, merangkak, dan sebagainya. Untuk pengembangan fisik motorik terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan fisik motorik halus dan fisik motorik kasar yang akan dijelaskan oleh saudara Nilam. Baik, perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Tujuan dari motorik halus adalah untuk membuat anak bisa berkreasi seperti menggunting, menggambar, mewarnai, dan mengayam, bahkan menjahit. Dan disebutkan bahwa tujuan motorik halus pada anak usia dini adalah untuk menggerakkan anggota tubuh yang mengkondisikan kekompakan otak, tangan, mata, yang membuat anak memiliki kreativitas dan mampu mengeksplorasi terhadap jari jemarinya. Contohnya yaitu menulis, menggambar, menggenggam, dan melukis. Baik, yang kedua yaitu perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar adalah suatu gerakan yang berhubungan dengan otot besar dalam melakukan pengendalian gerakan tubuh seperti gerakan lokomotor dan non-lokomotor dan gerakan manipulatif. Perkembangan motorik kasar akan terjadi lebih dahulu dengan motorik daripada motorik halus. Misalnya, anak akan lebih dahulu memegang benda-benda yang besar daripada yang ukurannya kecil karena anak belum mampu mengatur gerakan jari-jari tangannya untuk kemampuan motorik halusnya. Permainan merupakan wujud dari perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Motorik kasar merupakan kemampuan gerak tubuh dalam menggunakan otot-otot besar. Sebagian atau seluruh anggota tubuh motorik kasar diperlukan agar anak seseorang dapat duduk, memegang, berlari, menendang, memanjat pohon, naik tangga, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu motorik halus. Motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja, karena motorik halus tidak memerlukan banyak tenaga. Dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan motorik anak usia dini merupakan suatu kematangan otot-otot pada anak bergerak sesuai fungsinya. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak.
dan dengan bermain akan menjadi stimulasi pertumbuhan otot-otot ketika anak melompat, melempar, dan bahkan berlari. Jadi, selain otak mempengaruhi perkembangan motorik anak, terpenuhinya gizi yang cukup juga mempengaruhi dalam perkembangan motorik dan pertumbuhan fisik anak. Karena itu, fisik motorik menjadi terkait dan harus diperhatikan dengan seimbang agar fisik motorik anak berkembang dan bertumbuh menjadi maksimal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.